Pada kali ini, kami akan menampilkan laporan praktik fisika dalam bentuk video dengan materi gerak parabola. 1. Judul. Judul yang kami ambil yaitu Analisis Gerak Parabola Melalui Percobaan Lemparan Bola Basket. Biodata kelompok kedua. 1. Delia Damayanti. 2. Jaila Irsyadia Henggalita Adiansyah. 3. Amelia Putri Hendina. 4. Muhammad Fajar Kusairi. 5. Askar Raffi Muhammad. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari praktikum gerak parabola pada lemparan bola basket adalah untuk memahami dan menganalisis prinsip dasar gerak parabola melalui kegiatan melempar bola basket. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan posisi, kecepatan, serta ketinggian benda pada sumbu horizontal X dan vertikal Y dari titik awal A hingga titik akhir D. Landasan teori. Gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran atau parabola. Gerak ini terjadi karena adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada arah vertikal akibat pengaruh gravitasi bumi. Pada arah horizontal, sumbu X, benda bergerak dengan kecepatan yang tetap karena tidak ada gaya yang memengaruhi atau diasumsikan hambatan udara diabaikan. Sedangkan pada arah vertikal sumbu Y, benda mengalami percepatan ke bawah karena gaya gravitasi sehingga kecepatannya berubah-ubah. Ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada handphone untuk merekam gerakan atau menggunakan aplikasi stopwatch. Yang kedua ada stopwatch untuk mengukur waktu tempuh bola. Yang ketiga ada busur derajat digital untuk mengukur sudut lemparan. Yang keempat ada penggaris digital atau meteran untuk mengukur jarak horizontal dan tinggi maksimum. Selanjutnya yaitu ada bahan. Yang pertama ada bola basket sebagai objek yang dilempar. Yang kedua ada lapangan atau area terbuka sebagai tempat percobaan. Yang ketiga yaitu beberapa orang sebagai pelaksana dan pengamat percobaan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, siapkan bola basket, stopwatch, busur digital, dan penggaris digital. Yang kedua, atur posisi dua pemain saling berhadapan, salah satu orang di tengah sebagai pengatur waktu. Nyalakan stopwatch saat bola dilempar menggunakan teknik head pass dari pemain ke pemain kedua. Yang selanjutnya, catat waktu dan sudut lemparan pada setiap titik A sampai titik E. Selanjutnya, lakukan percobaan beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang terakhir, yaitu analisis hasil percobaan di kelas dengan menghitung jarak, kecepatan, dan ketinggian berdasarkan data sudut, serta pengukuran menggunakan garis digital sesuai hasil praktek. Selanjutnya adalah video praktiknya. Analisis. Untuk menentukan jarak titik A, B, C, dan E, silakan disimak ya. S sama dengan 46 derajat per 360 derajat dikali 2 VR. Sama dengan 46 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14. Pi-nya 3,14 ya. Yaitu 46 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 sama dengan hasilnya 6,28. Jadi hasil akhirnya yaitu 0,8024 meter. Lalu dibulatin jadi 0,80 meter. Menggunakan rumus S sama dengan theta dibagi 360 derajat dikali 2 dikali pi. Theta dari titik B adalah 69 derajat, lalu dibagi 360 derajat, lalu dikali 2 dan dikali pi. Pi-nya adalah 3,14. Maka 69 derajat dibagi 360 derajat dikali 6,28. 6,28 adalah hasil dari 2 dikali 3,14. Maka untuk hasil 69 derajat dibagi 360 derajat dikali 6,28 hasilnya adalah 1,2036 meter yang dibulatkan menjadi 1,20 meter untuk jarak titik B. Kita menentukan jarak pada titik C. S sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali V sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 6,28. Hasilnya itu 1,57 meter.
Untuk menentukan jarak titik D sama seperti menentukan jarak titik-titik sebelumnya dengan menggunakan rumus E sama dengan theta dibagi 360 derajat dikali 2 dikali Pi. Untuk itu, masukkan tetanya. Theta untuk titik D adalah 109 derajat. 109 derajat dibagi 360 derajat dan dikali 2 dikali 3,14. Maka hasilnya adalah 109 derajat dibagi 360 derajat dikali 6,28. 6,28 itu adalah hasil dari 2 dikali 3,14. Hasil akhirnya adalah 1,90 meter untuk jarak di titik D. Selanjutnya menentukan jarak pada titik E. S sama dengan 135 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 sama dengan 135 derajat per 360 derajat dikali 6,28, yaitu hasilnya 2,36 meter. Selanjutnya adalah perhitungan setiap titik. Titik A yaitu VOX sama dengan FO kali cos theta dan VOY sama dengan FO kali sin theta. Dan rumus untuk VOX sama dengan FO kali cos theta sama dengan yaitu FO nya 0 meter per second cos 46 theta sama dengan 0 meter per second kali 0,80. Jadi jawabannya 0 karena dikalikan dengan angka 0 maka hasilnya 0. Dan VOY nya sama dengan FO kali sin theta sama dengan 0 meter per second kali sin theta sama dengan 0 meter per second kali sin 46 theta sama dengan 0 meter per second dikali 0,80, yakni jawabannya 0 meter per second. Kenapa bisa jadi 0? Karena dikalikan dengan angka 0. Yang kedua adalah menganalisis titik B. Untuk menganalisis titik B sudah diketahui. Yang pertama adalah VO. VO memiliki rumus S dibagi T. S adalah jarak dan T adalah waktu. Jarak untuk titik B sudah diketahui karena sudah dihitung sebelumnya, yaitu 1,20 meter. Sedangkan T, waktunya juga sudah diketahui antara waktu ke titik A sampai dengan titik B, yaitu 0,41 second. Jadi, S dibagi T sama dengan 1,20 meter dibagi 0,41 second sama dengan 2,93 meter per second. Yang kedua adalah theta atau derajat pada busur dari titik B, yaitu 69 derajat. Yang ketiga adalah gravitasi. Gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Yang keempat adalah waktu. Waktu yang sudah diketahui adalah 0,41 second. Apakah yang ditanya? Jadi yang ditanya dalam titik B adalah Vx, Vy, X, dan H. Untuk menentukan rumus-rumus tersebut, ada rumus yang sudah disediakan. Yang pertama adalah Vx. Vx rumusnya adalah VO dikali cos dikali theta. VO nya adalah 2,93 meter per second dikali cos 69. Cos 69 adalah hasil dari theta. Lalu 2,93 meter per second dikali 0,36. 0,36 adalah hasil dari cos 69. Jadi 2,93 meter per second dikali 0,36 sama dengan 1,05 meter. Itu untuk titik B pada bagian Vx. Yang kedua yaitu Vy. Untuk menentukan Vy menggunakan rumus VO dikali sin theta dikurang G dikali T. VO nya adalah 2,93 meter per second. Sin theta-nya adalah sin 69 dikurang gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat dan waktunya adalah 0,41 second. Lalu 2,93 meter per second dikali 0,93. 0,93 adalah hasil dari sin 69 dikurang 10 meter per second kuadrat dikali 0,41. Lalu dikalikan satu persatu sebelum dikurangi, maka hasilnya adalah 2,7249 dikurang 4,1 meter per second. Hasil akhirnya adalah 1,38 meter per second untuk titik B bagian Vy. Yang ketiga adalah X. X itu adalah jarak lurus horizontal, jarak parabola. Hasilnya itu tidak sama dengan S, jadi berbeda. Nah, untuk itu rumusnya adalah VO dikali cos theta dikali T sama dengan VO nya sudah diketahui yaitu 2,93 meter per second. Cos theta-nya yaitu 69 dikali T 0,41 second sama dengan 2 dikali 93 meter per second dikali 0,36. 0,36 adalah hasil dari cos 69 lalu dikali 0,41 second. Hasil akhirnya adalah 0,43 meter untuk titik B bagian X. Nah, selanjutnya adalah H. Menentukan H menggunakan rumus VO dikali sin theta dikali T dikurang setengah dikali B dikali T kuadrat.
Sama dengan VO sudah diketahui, yaitu 2,93 meter per second. Lalu sin tetanya sudah diketahui, yaitu sin 69 derajat, dikali T-nya adalah 0,41 second, lalu dikurang setengah, dikali 10 meter per second kuadrat, dikali 0,41 second kuadrat, sama dengan 2,93 meter per second dikali 0,93. 0,93 adalah hasil dari sin 69 derajat. Adapun selanjutnya adalah T. Dikali T yaitu 0,41 second, lalu dikurang 5 meter per second kuadrat. 5 meter per second kuadrat adalah hasil dari setengah dikali 10 meter per second kuadrat, lalu dikali 0,1681 meter per second. Itu adalah hasil dari 0,41 kuadrat. Nah, untuk itu kita akan mengalihkan satu persatu sebelum dikurangi, maka hasilnya adalah 1,1172009 meter per second dikurang 0,8435 meter per second sama dengan 0,273709 meter. Yang dibuatkan dan dihasilkan adalah ketinggian untuk titik B adalah 0,27 meter. Selanjutnya untuk menghitung titik C, diketahui VO sama dengan S per T, dengan S sama dengan 1,57 meter, dengan T sama dengan 0,67 second, dengan hasil 2,34 M per second. Selanjutnya diketahui itu theta sama dengan 90 derajat, dengan G sama dengan 10 M per S kuadrat. Yang ditanya yaitu T dan high max. Jawab, T sama dengan VO sin theta per G, dengan VO 6,7 dikali sin 90 derajat dibagi 10 M per S kuadrat. Selanjutnya 6,7 dikali 1 per 10 M per S, dengan hasil 6,7 dibagi 10 M per S, dengan hasil 0,67 second. Selanjutnya 10% dikali 0,67 per 1 sama dengan 6,7 M per S. Cara menghitung high max, VO kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2,9 sama dengan 6,7 kuadrat sin 90 derajat kuadrat per 2,10, 2 dikali 10 M per second kuadrat, dengan hasil 44,89 dikali 1 kuadrat per 20 M per S, dengan hasil 44,89 meter per second dibagi dengan 20 meter per second. Di sini secondnya habis ya, jadinya 2,24 meter untuk hasil titik C. Selanjutnya yaitu titik D. Diketahui, ditanya Fx, Fy, X, dan H. Oke, kita cari dulu Fx-nya ya. Kita menggunakan rumus FO dikali cos theta. Karena FO-nya sudah diketahui yaitu 2,18 M per S, lalu dikali cos 109 theta. Cos 109 theta yaitu 0,33. Jadi 2,18 meter per second dikali 0,33 hasilnya adalah 0,72 meter per second. Selanjutnya kita mencari VY menggunakan rumus FO dikali sin theta ditambah gravitasi ditambah T atau waktu. VO-nya yaitu 2,18 meter per second dikali sin 109 derajat ditambah 10 meter per second dikali 0,87 second. 2,18 meter per second dikali 0,95 karena sin 109 derajat adalah 0,95. Hasilnya yaitu 2,071 meter per second ditambah 10 meter per second dikali 0,87 second. Hasilnya yaitu 8,7 meter per second. 2,071 meter per second ditambah 8,7 meter per second yaitu 10,771 meter per second, lalu dibulatkan menjadi 10,77 meter per second. Selanjutnya yaitu kita mencari X dengan menggunakan rumus FO dikali cos theta dikali T. Ingat ya teman-teman, X adalah jarak lurus horizontal gerak parabola yang hasilnya tidak sama dengan S atau jarak yang sudah kita hitung tadi. Oke, langsung saja kita hitung ya. 2,18 meter per second dikali cos 109 derajat dikali 0,87 second. Cos 109 derajat itu 0,33. Dan hasilnya ketika dikalikan semua yaitu 0,625878 meter, lalu dibulatkan menjadi 0,63 meter. Selanjutnya yaitu kita mencari H dengan menggunakan rumus FO dikali sin theta dikali T ditambah 1/2 dikali G dikali T kuadrat. VO-nya yaitu 2,18 meter per second dikali sin 109 dikali 0,87 ditambah 1/2 dikali 0 meter per second kuadrat dikali 0,87 second kuadrat. 2,18 meter per second dikali 0,95 dikali 0,87 ditambah 5 meter per second dikali 0,76 second, yaitu 1,80177 ditambah 3,8 second. Hasilnya yaitu 5,6 meter. Oke, sekarang kita membahas titik T. Data yang diketahui yaitu jarak sama dengan 2,30 meter, waktu sama dengan 1,205 second, sudut theta sama dengan 136 derajat, dan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, dari jarak dan waktu itu kita bisa cari kecepatan awal atau V0 dengan rumus sederhana,
yaitu V0 sama dengan S per T. Sekarang kita masukkan nilainya. V0 sama dengan 2,30 per 1,205. Hasilnya itu 1,91 meter per second. Jadi kecepatan awal benda saat dilempar adalah 1,91 meter per detik. Yang ditanya yaitu Tmax dan Xmax. Sekarang kita membahas Tmax terlebih dahulu. Tmax rumusnya yaitu Tmax sama dengan 2 V0 sin theta per gravitasi. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Tmax sama dengan 2 dikali 1,91 dikali sin 135 derajat per 10 sama dengan 2 dikali 1,91 meter per second dikali 0,71 per 10 meter per second kuadrat sama dengan 2,71 per 10 meter per second kuadrat. Hasilnya itu 0,27 second. Selanjutnya kita membahas Xmax. Xmax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per gravitasi. Kita masukkan nilainya. V0 kuadrat itu nilainya 1,910. V0 kuadrat nilainya yaitu 1,91 meter per second kuadrat dikali sin 2 dikali 135. Tetanya itu 135 per 10 meter per second kuadrat sama dengan 1,91 meter per second kuadrat dikali sin 270. 270 itu dari 2 dikali 135 per 10 meter per second kuadrat sama dengan 1,91 kuadrat, yaitu hasilnya 3,65 dikali min 1 per 10 meter per second kuadrat sama dengan 3,65 dikali min 1, hasilnya itu min 3,65 per 10 meter per second kuadrat. Jadi hasilnya itu min 0,37. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan gerak parabola menggunakan lemparan bola basket, dapat disimpulkan bahwa lintasan bola membentuk pola melengkung atau biasa disebut dengan parabola. Akibat perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu vertikal karena pengaruh gravitasi. Dari hasil perhitungan tiap titik A sampai D diperoleh bahwa kecepatan horizontal bersifat tetap, sedangkan kecepatan vertikal dan ketinggian berubah-ubah. Titik C merupakan titik tertinggi lintasan atau biasa dengan H maksimum, dan arah bola mulai menurun setelah melewati titik tersebut.